semuanya, kami dari PEN 4 dengan saya Vita Karistina Ibaho dari Prodi Sistem Informasi NIM 1225045 dengan teman saya yang bernama Perkenalkan, nama saya Sakir Subarnara Santo Malau. Saya dari SI 2 dengan NIM 12S25038. Di sini kami akan menjelaskan tugas UTS. Di sini saya akan membaca soal yang pertama. Hitunglah nilai faktorial regulasi. Buat flowchart program untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah nilai n buka kurung o lebih kecil dari sama dengan n lebih kecil dari 15 tutup kurung. Menggunakan rekursi itu inputnya satu bilangan bulat positif n, outputnya itu hasil faktorial dari n. Contohnya input 5 itu outputnya 120. File yang diharapkan itu faktorial titik fpg g tes charge itu inputnya itu 5, outputnya 120. Terus inputnya 0, outputnya 1, inputnya 3, outputnya 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat untuk menyelesaikan soal nomor 1. Baik, di sini yang pertama kami menggunakan declare dan menggunakan tipe data integer. Kami menggunakan 3 variabel n, m, o dengan yang diinput itu n sesuai dengan soal. Lalu kami menggunakan assign untuk m dan o sama dengan 1, dan kami menggunakan tools for, di mana for-nya diisi dengan o lebih kecil sama dengan dari n. Ketika dia benar, maka m yang tadi yang 1 ini yang diisi dengan 1 akan dikalikan dengan o1, kemudian akan bertambah. Kemudian ketika selesai dikalikan, o akan ditambah dengan 1, kemudian akan dikalikan lagi dengan m. Begitulah seterusnya hingga 0 sama dengan n. Dan jika n lebih kecil dari o, maka dia masuk false dan akan mengeluarkan langsung output atau tidak bisa dihitung. Mana? Oh. Di sini saya akan membacakan soal nomor 2, jumlah deretan Fibonacci n minus deskripsi. Buatlah flowchart yang menghitung jumlah dari n bilangan pertama deretan Fibonacci menggunakan peruangan for. Inputnya n jumlah bilangan Fibonacci, outputnya jumlah seluruh deretan hingga n. Contohnya input 5, outputnya 12. Apa itu? Tanda garis miring 2 itu buka kurung 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tutup kurung. File yang diharapkan Fibonacci garis sum titik fprg. Pertama-tama inilah program yang telah kami buat. Pertama-tama itu kita buat kita beri variabel dulu dengan mendeklar 6 variabel, yaitu a, b, tem, jumlah n dan i. Nah, yang akan diinput adalah nilai n. Kemudian kita
data assignment A sama dengan 1, begitu juga dengan B sama dengan 1, dan juga jumlah sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan for-nya kita isi dengan I sama dengan 1 sampai N. Langkah selanjutnya adalah kita assignment jumlah sama dengan jumlah tambah A. Kemudian kita gunakan tulis assignment lagi tem sama dengan A. Kemudian kita gunakan assignment lagi A sama dengan B, kemudian B sama dengan tambah B, begitu terus sampai N. Kemudian jika sudah, maka outputnya adalah jumlah. Kita coba dengan contoh yang ada pada soal. Kita akan coba. Coba yang kedua ini input 5 sama outputnya adalah 12. Kita coba input 5 hasilnya 12, berarti programnya sudah benar. Baik, inilah program yang telah kami buat. Pertama-tama kami mendeklarasikan variabel dengan menggunakan tipe data integer. Yang pertama itu ada I, kemudian ada NR untuk nilai rata-rata, terus ada total, lalu ada maksimal dan ada minimum. Kemudian kami menggunakan array untuk nilai mahasiswa sebanyak 4, karena yang akan diinput adalah 4 nilai mahasiswa. Lalu kami menggunakan assignment total sama dengan 0, dan kami menggunakan tools for I sama dengan 0 to 3, dimulai dari 0 karena sampai 3 karena array-nya 4 dan karena dimulai dari 0. Kemudian di sini kami membuat output, masukkan nilai ke ini, maksudnya adalah nilai ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, user akan menginput di sini nm dengan array I. Setelah semua nilai masuk, maka semuanya akan dibagi 4. Kemudian lanjut ke mencari nilai maksimum. Dari semua nilai yang telah diinput tadi, nilai yang pertama, alasan di sini dan menggunakan dalam kurung 0 adalah nilai dari 0 sampai ke 3. Dari 0 sampai 3 itu akan dibandingkan di if. Semisal yang pertama itu, kita masukkan nilai dari 60, 70, 80, 90. Jika pertama dibandingkan 60, maka 60 lebih besar dari maksimum dan maksimum sementara adalah 60. Dan kemudian jika dibandingkan lagi nilai selanjutnya 70, maka 70 akan menjadi nilai maksimal baru. Begitu juga sampai 90, maka 90 akan menjadi nilai maksimal yang baru. Kemudian lanjut ke minimum. Di minimum kita juga menggunakan dalam kurung 0 seperti ini, karena dia akan dibandingkan dari nilai yang pertama sampai yang keempat. Begitu juga sistemnya seperti yang di maksimum, maka minimum dari nilai yang saya contohkan tadi adalah 60. Kemudian kami membuat output, 3 output sesuai dengan soal, nilai rata-rata, maksimum, dan minimum. Kita coba dengan example. 80, 70, 90, 60. 80, 70, 90,
60. Apakah outputnya sesuai? 75, 90, 60. Besok akan nanti. Kita lanjut nomor 4. Maaf Pak, nomor 4 kita belum ngerjain. Kami nggak ngerti. Kami akan melanjutkan nomor 5. Di sini saya akan membaca soal nomor 5. Simulasi kalkulator sederhana. Deskripsinya: buat flowchart dengan menemukan pilihan menggunakan switch atau if statement. 1. Penjumlahan, 2. Pengurangan, 3. Perkalian, 4. Pembagian. User memilihkan menu, lalu program meminta 2 bilangan yang menampilkan hasilnya. Contohnya, menu 1 itu plus, menu 2 itu min, menu 3 itu kali, menu 4 itu bagi. Pilihan 3 itu masukkan A sama dengan 4, B sama dengan 5. Outputnya itu 20. File yang diharapkan kalkulator .fprg. Baiklah, ini yang program yang telah kami buat. Yang pertama, kami mendeklarasikan beberapa variabel dari A hingga O. Sebenarnya tidak perlu sampai M saja. Lalu pertama user akan menginput A, di mana user akan memilih kalkulator mana yang akan digunakan, apakah itu pembagian, perkalian, pengurangan, atau bahkan penjumlahan. Jika user memilih pembagian, maka dia akan memilih 4. Lalu output akan mengatakan masukkan angka pertama dan kedua. Kemudian user akan memasukkan angka pertama, yaitu input D. Kemudian user akan masukkan angka yang kedua, yaitu input E. Kemudian kami menggunakan assignment untuk B sama dengan bilangan pertama dibagi bilangan kedua dan outputnya adalah B. Kemudian jika user menggunakan kalkulator dengan A sama dengan 3, maka output yang keluar sama dengan A sama dengan 4, yaitu memasukkan angka pertama dan kedua. Angka yang pertama adalah input F, di mana user akan mengisi variabel F, dan yang kedua adalah G. User akan mengisi angka kedua di variabel G. Kemudian kami menggunakan assignment, di mana assignment akan mengalihkan bilangan pertama dan bilangan kedua dan menghasilkan output H. Begitu juga dengan jika user akan ingin mengurangkan kedua bilangan, maka user akan mengisi variabel I dan J, di mana variabel I adalah bilangan pertama dan J bilangan kedua. Kemudian kami menggunakan assignment untuk K sama dengan I kurang J, dan outputnya adalah K. Jika user ingin menambah, maka user akan menggunakan A sama dengan 1, yang dimana user akan memasukkan angka pertama dan kedua dengan K diisi dengan angka pertama dan L diisi dengan angka kedua. Kemudian kami menggunakan assignment untuk M sama dengan K tambah L, di mana output dari K tambah L adalah M. Kita akan mencoba example dari soal yang diberikan. User menggunakan 3, masukkan angka pertama dan kedua. Dan 5. 4 dan 5. 20. Apakah hasilnya sesuai? Dan ya, hasilnya sesuai. Sekian penjelasan dari kami Pak. Jika ada kesalahan kata,
terutama di nomor 4 kami kurang mengerti Pak, mohon dimaafkan Pak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak, dikarenakan terkendala oleh waktu dan tempat sehingga kami harus menggunakan aplikasi ini Pak. Sekali lagi mohon maaf ya Pak.